pemerintahan itu adalah menjadi aman. Tidak ada hal yang lain-lain sebagainya. Seluruh umat manusia di situ adalah aman. Setelah itu terdiri dari kalamullah arham musyarof bimas maslah yang dikatakan dalam Quran Allah Mahfud. Kalau di sana dikatakan adalah maslah. Jadi segala masalah yang akan terjadi, yang sudah jadi, ada di situ semua dicatat. Keadaan yang timbulnya, perubahan-perubahan seluruhnya dicatat oleh kalamullah arham musyarof badur rahmat dan malaikat rahmat. Maka setelah itu yang banyak orang-orang yang mengikuti kepada pengaruh daripada Dajjal yang mempunyai kekuatan sakti. Nah, di situ mulai Adamlah karena kekacauan kedua belah pihak oleh hukum dianggap salah. Maka Adam pun harus diturunkan kepada dunia ini. Lalu Bapak Adam diturunkan kepada dunia ini untuk menerima inteniran. Jadi Dajjal dan kawan-kawannya dan lain-lain itu dikatakan buangan, tetapi Adam dikatakan suatu tahanan sementara adalah inteniran. Inteniran arrest of Khalid. Jadi jalannya dalam jalan hukum intenir atau sementara. Maka selanjutnya, saudara-saudara, pada waktu Adam turun pada dunia ini belum mempunyai cahaya atau belum mempunyai sinar, itu masih gelap gulita. Tanah dunia adalah hitam, yang dikatakan tanah pokok dunia adalah tingkul atau arang batu, itu tanah pusaka dunia. Maka Adam di situ menghibau, merasa lapar dan merasa panas, ingin makan, karena lain dunia itu sama akhirat atau maslah. Nah, di situ sudah diadakanlah terbuka pintu untuk menurunkan tanah kepada dunia ini dari Mahlapah. Terjadi turunnya tanah itu adalah di dunia ini adalah turun yang dinamakan sekarang adalah Gunung Himalaya. Itu pusaka turunnya tanah di situ adalah turun di Gunung Himalaya. Yang dikatakan Gunung Himalaya itu hampir juga sampai jujur ke langit. Maka di situ diadakan aturan tanah tersebut harus diedarkan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Maka dibagi oleh malaikat muqarrabin, dikerjakan sebagaimana mestinya, sehingga timbul latar dan gunung-gunung dan air, lautan. Nah, setelah itu Adam merasa tersendiri di dunia ini karena tidak punya bini. Nah, di situ Adam menghibau agar minta kawan bagaimana mestinya yang aku tidak tahu. Ya, akhirnya Adam yang telah di dunia ini yang membuat sesuatu jasmani waktu di maslah adalah yang terdiri daripada jenis air, angin, tanah, bumi, tanah dan angin, air. Zat-zat itu dikatakan adalah lun.
Maka di situ jadi jasmani Adam selalu dibuang kepada dunia ini. Setelah Adam adanya di dunia lama-kelamaan, yang akhirnya diturunkan lagi adalah Adam pada waktu itu jiwanya tinggi besar. Memang Bapak Adam itu tinggi dan besar, pakai mengaki jasmani. Selama hidup Adam di dunia ini selalu diejek, digoda oleh Dajjal atau Jusman, Johonyar, Kohonas, Kewalhan, Kedasim, dan lain-lain jiwa yang sejiwa dengan jiwa Dajjal atau setan siluman. Selalu banyak godaan-godaan, tapi kesadaran Adam pada waktu itu tidak dilawannya, dibiarkan saja. Maka Adam tetap menghibau. Pada waktu itu jasmani Adam semua tidak ada, artinya penuh keadaan iganya, tulangnya. Pada waktu itu Adam merasa tidur di Gunung Himalaya itu. Setelah Adam tidur, Adam mimpi kebongkaran rumah. Nah, mimpi kebongkaran rumah. Maka Adam bangun, di situ badannya bernapas, jadinya ialah dengan kata Sunda jadinya beteng atau jadi bujal. Nah, maka yang separohnya itu adalah dipakai oleh Hawa untuk turun di dunia memakai jasmani. Setelah turun bawa Hawa pada dunia ini, di situ Adam merasa gembira karena punya teman perempuan. Maka di situ semuanya mempunyai rasa ingin, artinya sebagaimana nikmat laki dan perempuan kedua belah pihak. Maka di situ lama kelamaan ditanya, mengapa saya cuman begini saja berdua. Nah, di situ diadakan perkawinan dan perjanjian, mengucapkan sebagaimana mestinya. Di situ baru mengeluarkan syahwat kepada Adam, ialah lalu mempunyai anak lagi. Pada waktu itu adalah 5 perempuan 3, adalah laki 2. Nah, itu turun-temurun dikawinkan oleh Adam. Adam dikawinkan oleh Imam di dunia ini, sehingga timbul sekarang miliunan manusia di dunia ini. Saudara, maka ketentuan-ketentuan hukum, siapa orang yang melanggar pada hak ajaji, batas-batas negara, batas-batas rumah tangga, di situ diadakan sanksi atau diadakan hukuman. Nah, setelah banyak di dunia ini timbul adalah tenaga dan kekuatan sakti yang terdiri dari dewata-dewata. Di situ dunia pun menemui kekacauan permusuhan yang luar biasa, di mana jiwa kuat atau sakti itu mendapat kemenangan. Jiwa yang lemah di situ adalah mendapat kekalahan. Maka jiwa seluruhnya oleh Tuhan dikatakan ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Jadi dalam jiwa rohani atau Ruhul Kudus, Ruhul Kamal, itu semua hidup, tidak ada ujungnya. Maka di situ terus kekacauan merajalela. Maka di situ diadakan lagi peraturan-peraturan, batas-batas tanah air untuk saling hormat menghormati, diadakan bentuk negara.
Yang dikatakan bentuk sorga itu adalah negara kalau di dunia ini. Kalau di sana adalah sorga. Sorgen adalah region of learn and association, artinya sorga itu untuk tempat berteduh, ya, tempat berusaha bergerak, tempat hiburan yang seluas itu. Maka di situ juga disusun sebagaimana pemerintahan, karena sakti dan pemerintahan itu lain. Kalau sakti, di mana orang yang kuat, di mana orang yang gagah, itulah mereka umpamanya bisa jadi raja. Yang lemah itu menjadi korban. Kalau negara, saudara-saudara, orang yang lemah bagaimanapun itu harus mempunyai jaminan hukum dan dilindungi oleh hukum dan dijamin oleh hukum dan dimerdekakan oleh hukum. Maka hukum adalah kuat. Tetapi sekalipun hukum di dunia ini dijalankan dengan kekuatannya, oleh karena sakti itu juga kuat. Terus selama hidup di dunia ini timbul kekacauan dari dahulu sehingga sekarang tidak ada henti-hentinya. Karena taktik daripada Dajjal itu mempunyai 1001 macam taktik, atau yang dikatakan ya dengan kata asing politik, itu dia mengetahui keseluruhannya. Maka untuk mengadakan adu domba anak cucu Adam supaya mereka selamanya itu kacau, untuk mengadakan perkelahian, adu kekuatan dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ terjadi beberapa aliran taktik daripada Dajjal di dunia ini, sehingga anak Adam pun yang ada di dunia ini merasa payah dengan keadaan godaan-godaan dari 5 jiwa tadi dan lain-lain sebagainya, seperti terdiri daripada jin, setan, siluman, dan lain-lain. Maka disitulah kacau juga terus-terusan. Maka setelah itu, saudara-saudara, jadi kalau kita mempunyai jiwa manusia adalah harus mentaati kepada undang-undang yang telah diadakan di akhir zaman ini, ialah Undang-Undang Dasar Negara Nasionalnya masing-masing, dan lalu ditaati sebaik-baiknya untuk kebahagiaan, keselamatan hidup, lahir dan batin. Itu sebenarnya yang dapat menyelamatkan kita di mana alam pun manusia itu berada, harus tahu kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh undang-undang, orang-orang yang mengerti pada membuat undang-undang dasar nasionalnya masing-masing. Jangan sampai melanggar sanksi-sanksi daripada undang-undang yang jadinya adalah hukum pidana atau narapidana. Artinya kalau kena narapidana adalah orang itu pada hakikatnya akan masuk neraka. Adam dan Hawa, saudara-saudara, di waktu itu dia beri bekal adalah kelapa yang dikatakan kalkul yakin, ya, kelapa hijau dan kelapa kuning. Itu untuk makanan di dunia ini. Setelah Adam kawin dengan Babu Hawa, maka orang sana membuat suatu demsral, artinya membuat suatu cahaya atau lampu untuk berjalan menerangi siang, malam tutup. Di situ demsral asal dari sana dibuat yang dinamakan dengan kekuatan election. Itu lain. Kekuatan di dunia adalah elektron,
Kalau di sana kekuatannya kekuatan election, maka Doomsral yang besar begitu sehingga tembus di dunia ini mempunyai cahaya yang terang. Pada waktu itu anak cucu Adam seluruhnya merasa gembira setelah keluarnya matahari. Nah, itu mempunyai matahari mempunyai jalan. Terhitung 1 menit, 1 sekon, beberapa ribu mil kekuatannya, jalannya itu diatur. Maka matahari dapat ditentukan oleh waktu. Nah, begitulah saudara-saudara kejadian-kejadian sewaktu dunia gelap gulita dan tanah dunia yang dikatakan stingkul atau arang batu. Kalau arang batu nggak bisa jadi apa-apa, tapi kalau tanah ini yang dari sorga ini adalah asal kena air itu semua tumbuh, segala roban-roban jadi timbul makanan-makanan, buah-buahan dan lain-lain sebagainya, ya, atau rose atau apa tuh gandum dan lain-lain itu timbul. Maka di situ diadakan artinya penghuni sebaik-baiknya pada anak cucu Adam pada waktu itu, terus diurus, dihuni untuk kepentingan hajat hidupnya di dunia ini. Maka di situ adakan kekayaan alam, tanah, air adalah demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Maka hal inilah harus dapat dimengerti bahwa karena banyaknya rakyat adalah menjadi bentuk negara. Tetapi kalau kurang rakyat belum tentu bisa membentuk negara. Maka rakyatlah yang ada memperkuat pertahanan nasionalnya masing-masing. Maka rakyat harus diperhatikan dan dihitung beberapa kepentingan satu hari mengenai makanannya atau di bidang keuangannya, itu pemerintah seluruhnya dapat menentukan karena ada perhitungan atau anggaran yang telah ditentukan. Maka setelah itu dimulai suatu politik yang dikatakan ya politik nasional atau liberalisme, kapitalisme dan lain-lain sebagainya, sehingga manusia di dunia ini sampai tegang hingga sekarang. Yang penting adalah kalau dunia mau aman, batas-batas hak-hak ajazi manusia dari hak rakyat sehingga hak negara itu sebetulnya harus dihormati. Kalau memasuki suatu daerah ke daerah lain, itu harus memberi hubungan terlebih dahulu, dikasih tahu izin atau tidak. Nah, di situ baru dunia ini akan mendapat keamanan dan ketentraman. Oleh karena sekarang masih juga kacau adalah Dajjal, setan siluman ini selalu menggoda pada manusia, mengadu dombakan manusia antara bangsa dengan bangsa dengan kekuatan segala apapun yang ada hingga sekarang. Nah ini, tapi saudara, anak-anak sekalian, hal ini jangan khawatir. Nanti kalau Bapak telah ada perdamaian dengan Dajjal, Kewalhan, Kidasim, Kehonas, Kehonyar, maka dunia akan menemui suatu kemerdekaan yang abadi sementara. Nah, dunia ini duduknya adalah terdiri daripada kekuatan kekuasaan. Bukan kuasa di dunia adalah kekuasaan. Kekuasaan artinya didampingi dengan kekayaan, kekayaan didampingi dengan perubahan. Di mana adanya perubahan, di situ mesti ada pengorbanan. Nah, ini kedudukan dunia. Karena dunia ini untuk sementara, bukan untuk selamanya.
hidup kita di dunia ini sebagai rohani, di dunia adalah hidup untuk sebagai jasmani, berguna untuk sebagai jasmani. Nah, dunia ini, maka di situ kita harus waspada seluruhnya umat manusia ini, karena hidup di dunia ini tidak lama, mesti meninggal dunia. Nah, anak-anak sekalian atau saudara-saudara, seluruhnya kita harus mentaati kepada peraturan-peraturan negara dimanapun kita berada, harus dihormati dan harus mempunyai keterangan-keterangan yang tentu, yang telah ditentukan oleh undang-undang. Setiap manusia itu begitulah mestinya, karena keterangan termasuk adalah satu ayat yang menentukan celaka atau selamatnya, di mana ayat tersebut dipakai untuk keselamatan. Di mana ayat itu tidak ada, di situ akan timbullah suatu tuntutan untuk rakyat. Maka itu penting. Jadi demi keselamatan rakyat, setelah rakyat balik atau umurnya cukup, harus dipelajari undang-undang di negaranya masing-masing untuk ditaati, untuk berbudaya, untuk bekerja, untuk membangun dengan secara gotong royong. Diadakan adalah suatu tenaga dari tenaga semua untuk membangun secara gotong royong demi kesempurnaan kita hidup di dunia ini, adalah yang dikatakan adalah pembangunan interdepartemental. Ialah pembangunan yang dibangun yang dapat dinikmati oleh Bapa dan rakyat keseluruhan di tiap-tiap negara untuk berbudaya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang bebas dan tenang, hasilnya memuaskan. Begitulah saudara-saudara, maka hal ini tidak boleh diabaikan. Jadi yang kuat di mana alam pun adalah peraturan. Tanpa peraturan adalah rimba, artinya tanpa hukum, tanpa batas-batas tertentu. Yang dikatakan dalam ajian, dikatakan hadis, itu penting harus ditaati. Karena kalau melanggar pada hal-hal tersebut, ini akan membahayakan yang melanggar seseorang atau dengan rombongan, itu pasti kena hukum. Jadi yang dapat dihargai di alam manapun manusia berada adalah yang bekerja, yang mengolah tanah airnya demi kepentingan hajat hidupnya sehari-hari maupun secara tahunan atau seumur hidupnya. Disitulah yang diterima oleh Bapa, di mana alam pun kau berada, di situ harus bekerja. Karena saudara-saudara, di sorga pun tidak begitu senang saja manusia, tetapi tetap ada pekerjaan. Saudara-saudara, tempo kita juga di waktu di dunia ini, di waktu tidur, mimpi naik kereta api, mimpi naik mobil, itu pekerjaan orang sana, saudara-saudara. Seperti juga di dunia ini, sewaktu-waktu ada piring terbang, itu perbuatan orang sana, ialah kekuatan election, bukan kekuatan elektronik, kekuatan election. Jadi 10 kali lebih kuat daripada listrik atau elektron, maka itu jalannya seperti kilat. Itu adalah suatu kendaraan, artinya kaplun, malformation, atau kapal yang berbentuk bunar. Nah, itu adalah itu perbuatan untuk mengangkut rohani di sana, atau ruhul kamal atau ruhul kudus, itu berjalan tembus kemana alam pun.
dengan kekuatan piring terbang atau kaplun, ya, atau kapal udara biasa, atau nako, zenkoher, atau kendaraan yang besar-besar, itu di sana ada semuanya. Maka harapan Bapak kepada rakyat seluruhnya, janganlah dipandang hidup akan senang di dunia ini saja, karena di sana lebih-lebih senang kalau saudara bisa kembali ke rahmatullah atau ke alam baka. Tetapi saudara kalau melanggar hukum negara di dunia ini, saudara nanti akan diinformasikan kepada kubur. Kubur itu adalah suatu alam yang gelap, dan siksa adab itu dapat dirasakan sendiri nanti di alam rohani, dalam jiwa rohani. Maka di situ saudara tidak punya teman, tidak punya apa, merasa sendiri di situ sendirian karena jalannya salah. Kalau jalannya salah orang-orang tersebut, maka di sana pun akan pisah dengan orang yang salah lainnya. Maka hal ini perhatikanlah oleh saudara-saudara atau oleh anak-anak Bapak, jangan sampai melanggar hukum daripada keseluruhan negara di mana saja anak-anak Bapak berada, harus mentaati kepada norma-norma hukum yang telah ditentukan oleh negaranya masing-masing. Lalu hal kepercayaan saudara-saudara, atau yang dikatakan agama. Agama saudara bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Quran. Agama adalah dikatakan imagination, artinya agama yang ada daripada jiwa manusia, yang terdiri satu tekad manusia, kedua kelakuan manusia, ketiga ucapan manusia, dibubuhi dengan kata daerah, kabisa, karap, kanyaho, denge, dele, omongan hidup. Itu yang dikatakan agama, saudara-saudara. Jadi jangan sampai memperbutkan karena dalam keterangan Quran, Injil, begitu halus dan baik, merasa senang hati. Nah, karena itu sebagai petunjuk, itu petunjuk atau dalil, itu petunjuk artinya. Nah, itu bukan agama, adalah petunjuk, saudara-saudara. Yang dikatakan agama yang dapat dituntut bila mana tekad kita salah, kelakuan kita salah, lisan kita salah, itulah yang dituntut. Bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Quran, tetapi adalah tekad kita, kelakuan kita, pengucap kita yang harus menghadap Allah adalah di meja hakim. Maka di situ yang melanggar tentu kena hukum pidana atau kriminal dan lain-lain sebagainya, adalah hukum adat. Ada juga sebelum terbentuk negara adalah hukum adat. Jadi harus dapat menyesuaikan adat sebagaimana adat itu disetujui orang-orang banyak. Nah, itu hukum adat. Lalu ada lagi adalah hukum negara. Hukum negara ditentukan dengan undang-undang ayat pasal sekian, nomor sekian, jadi dikatakan Yongto. Nah, di situ ditentukan beberapa bulan kita dipisahkan dengan orang lain sehingga menemui penjara. Di penjara itu sebetulnya adalah untuk memikir, apakah saya ini manusia? Kenapa saya manusia ini kok dihukum atau dikurung? Nah, itu bukan adat manusia, ya. Adat adalah binatang. Maka di situ dipisahkan supaya berpikir. Jadi jangan selalu mengadakan kejahatan-kejahatan, baik hak-hak seseorang maupun hak negara, itu tidak boleh dikerjakan, karena itu pekerjaan yang menyimpang dari hukum undang-undang dasar negara. Itu bisa dituntut seperti undang-undang dasar 45 di Indonesia ini,
itu harus ditaati. Dan kita harus mengetahui seluruhnya bagaimana pekerjaan yang disahkan oleh hukum atau yang tidak disahkan oleh hukum itu harus diketahui sebaik-baiknya dan ditaati, dikerjakan sebagaimana mestinya. Supaya kita bekerja, membangun ini dan itu untuk kepentingan kita berteduh, untuk kepentingan kita makan, untuk kepentingan kita nafkah sehari-hari, untuk kepentingan kita hiburan, adalah harus sesuai dengan undang-undang dasar yang telah diadakan di mana negara pun saudara berada.